Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Konferensi tingkat tinggi Group of 20 yang diselenggarakan di Roma, Italia telah berakhir dan menghasilkan teks deklarasi dari para pemimpin negara. Teks deklarasi tersebut berisi tentang isu global yang menggambarkan perekonomian dunia, termasuk tindakan bersama yang dapat dilakukan negara anggota G20. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI, dalam keterangannya di hotel tempatnya bermalam di Glasgow, Skotlandia, sejumlah isu yang masuk di dalam deklarasi tersebut antara lain kesehatan, energi dan perubahan iklim, perjalanan internasional hingga ekonomi digital. Dalam bidang kesehatan, Indonesia termasuk salah satu negara yang mengusulkan pembentukan Joint Health and Finance Task Force untuk membantu pendanaan penanganan kesehatan di masa pandemi. Pada isu energi dan perubahan iklim, Menlu menyebut terjadi perdebatan yang mendalam saat membahas mengenai target pengurangan emisi karbon dan penetapan time frame menuju net zero emission. Kegiatan hari ini terdiri dari pertemuan sesi kedua dengan tema perubahan iklim dan lingkungan, kemudian pertemuan sesi 3 yang mengambil tema pembangunan berkelanjutan, dan kemudian penutupan sekaligus serah terima keketuaan G20. Selain itu, Bapak Presiden juga diundang oleh Amerika Serikat untuk berpartisipasi di dalam KTT rantai pasok. Sementara itu, Bapak Presiden juga melakukan pertemuan bilateral dengan India, IMF, dan dengan Presiden Dewan Eropa. Dengan tema perubahan iklim dan lingkungan, Presiden kembali menekankan pentingnya kerjasama dan tindakan nyata dalam mengatasi perubahan iklim dan menghindari finger pointing exercise. G20 harus memberikan contoh, memimpin dunia dengan tindakan yang nyata. Penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia berperan strategis dalam upaya menangani perubahan iklim. Dan posisi tersebut digunakan Indonesia untuk berkontribusi. Misalnya, deforestasi di Indonesia dapat ditekan pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia juga telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar critical land pada tahun 2010 sampai 2019. Kemudian kawasan net zero mulai dikembangkan, termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product. Presiden mengatakan kepentingan negara berkembang kembali dibawakan oleh beliau, terutama terkait pemberdayaan agar dapat melakukan transisi energi melalui teknologi yang terjangkau. Dalam kaitan ini, Indonesia berharap akan terdapat satu basket teknologi yang dapat ditawarkan G20 melalui kemitraan global dan dukungan pendanaan internasional bagi transisi energi. Kita perlu pastikan bahwa transisi ke energi baru terbarukan berjalan seiringan dengan prinsip energy security, accessibility, dan affordability. Itu yang disampaikan oleh Presiden. Sementara untuk isu energi dan perubahan iklim, disepakati untuk menguatkan implementasi Paris Agreement, khususnya ketersediaan teknologi dan pendanaan sebesar 100 miliar yang telah dijanjikan. Tentunya pada saat bicara mengenai energi dan perubahan iklim, perdebatan cukup dalam, berbicara mengenai target pengurangan emisi karbon dan penetapan time frame menuju net zero emission. Perdebatan juga terjadi pada pembahasan mengenai masalah pengurangan emisi pembangkit listrik batu bara. Dan tentunya semua sepakat bahwa untuk transisi energi diperlukan kerjasama internasional. Kemudian terkait dengan isu perjalanan internasional, di dalam deklarasi tersebut disebutkan penerapan aplikasi digital terkait sertifikasi vaksinasi. Dan Indonesia menekankan pentingnya seamless travel dengan juga memperhatikan aspek protokol kesehatan.
Untuk isu digital ekonomi di dalam Leaders Declaration, ditekankan pentingnya mendorong transformasi digital bagi UMKM dan keamanan keselamatan data digital juga ditekankan dalam deklarasi. Nah, kalau kita lihat di dalam pembahasan deklarasi yang negosiasinya dilakukan selama berhari-hari sampai larut malam atau bahkan sampai pagi hari, sejumlah kepentingan Indonesia yang berhasil dimasukkan diakomodasi di dalam Leaders Declaration tersebut antara lain mengenai isu keuangan. Indonesia mendorong kepentingan negara berkembang antara lain dukungan terhadap pembayaran penundaan hutang untuk negara miskin dan berkembang dan diperluas dengan penanganan restrukturisasi hutang. G20 juga sepakat untuk realokasi special drawing right sejumlah 650 miliar US dollar untuk bantuan cadangan pendanaan untuk negara berkembang. Indonesia juga mendorong percepatan pencapaian SDGs dengan fokus dukungan pada negara-negara yang rentan dan pemberdayaan wanita dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga berhasil memasukkan prinsip Common but Differentiated Responsibilities dalam konteks energi dan iklim. Dalam konteks tersebut, Indonesia menekankan pentingnya pemenuhan komitmen pembiayaan iklim dari negara maju untuk negara berkembang. Tim Eljan Media melaporkan.